Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kelompok kami yang berjudul Lean, Transisi, Animasi, dan Trigger. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Lean. Lean atau hyperlink adalah koneksi yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya. Hyperlink sendiri adalah objek HTML yang memungkinkan user untuk membuka halaman website saat Anda membukanya dengan klik atau ketukan. Nah, Anda bisa menemukan contoh link di hampir seluruh halaman website. Biasanya, link digunakan untuk membuat navigasi yang jelas dan lancar antar halaman di web. Selain itu, link juga dapat dilampirkan ke teks, gambar, dan elemen HTML lainnya. Adapun fungsi dari link yaitu memudahkan berbagai informasi sebuah website kepada antar pengguna internet, dan user hanya perlu membagikan tautan pendek tanpa harus menulis konten informasi secara keseluruhan, dan memudahkan visitor atau pengunjung web untuk menelusuri informasi yang tersimpan di dalam suatu website yang dikunjungi. Adapun jenis-jenis dari link yaitu yang pertama backline, yang kedua internal line, dan yang ketiga external link. Baik, pertama-tama kita masuk ke menu PowerPoint-nya. Kita ke slide pertama. Nah, setelah itu kita masuk ke menu insert. Setelah itu masuk ke save, pilih tanda anak panah. Lalu kita tempel ke menu slide-nya. Dan kita mengeditnya sesuai dengan keinginan kita. Kita mengaturnya sesuai yang kita inginkan. Ya. Oke, setelah itu kita mengedit teks. Misalnya saya mengambil menu teks next. Nah, setelah saya menulis teksnya, saya akan mengaturnya. Oke, baik. Kita akan mengatur font sekitar 28 font. Oke. Nah, setelah itu 24 font ya. Nah, setelah itu kita akan mengedit tulisannya. Menjadi warna hitam. Oke, setelah itu kita akan bold. Ya, next ke slide kedua. Ya, kita masuk ke menu insert, terus masuk lagi ke menu subs. Pilih tanda anak panah lagi. Nah, kita tempelkan ke slide-nya. Setelah itu kita edit. Seperti yang slide pertama kita edit. Nah, setelah itu kita edit teksnya atau masukkan teks seperti next lagi. Nah, setelah itu kita mengatur fontnya sekitar 40 font. 40, 46, ya bisa. Kita ubah menjadi hitam lalu bold ya. Setelah itu kita lagi masuk ke menu. Oke, save lagi. Pilih tanda anak panah lagi. Tempelkan lagi ke slide-nya. Ya, setelah itu kita edit lagi. Ya, pastikan sama lurus dengan arah panah yang di sebelahnya. Oke, kita edit teksnya. Misalnya kita ingin tulis back. Teksnya itu back. Ya. Setelah itu kita ganti tulisannya merubah menjadi warna hitam. Nah, kita bold. Oke, selanjutnya kita masuk menu insert, subs.
Nah, pilih tanda desainnya yang kotak ya. Kita taruh ke bagian-bagian tengah. Oke, kita atur, taruh ke tengah-tengah. Ya, edit textnya saya akan menggunakan kata home. Ya, kita akan atur menggunakan kata home. Ya, edit textnya movable dan warna hitam. Oke. Setelah itu kita kembali ke slide pertama. Nah, masuk ke menu insert. Terus kita action, terus hyperlink. Nah, kita pilih di sini slide, cari ke slide, slide. Nah, kita pilih ke slide kedua karena di sini tertera slide pertama, jadi kita pilih slide kedua. Oke, slide yang kedua lagi kita tinis ke back. Nah, kita masuk lagi ke menu action dan masuk ke hyperlink ya. Oke, kita pilih slide lagi. Nah, kita pilih di sini slide ke 1 karena di sini kita back, jadi kembali. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu ke home, action lagi, ke hyperlink. Setelah itu kita pilih slide. Oke, setelah itu kita masuk ke menu slide pertama. Nah, setelah itu lagi kita ke arah tanda next ya, hyperlink, pilih slide. Slide. Nah, next ke slide ketiga. Oke. Nah, inilah hasil pembuatan hyperlink dari kelompok kami. Sekian. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya tentang link. Berikutnya presentasi saya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Serani dari kelompok 6. Materi yang akan saya jelaskan yaitu transisi. Menu transition adalah menu ke-6 yang sering digunakan pada aplikasi PowerPoint. Menu transition merupakan menu yang terdiri atas berbagai macam pengaturan untuk perpindahan antara slide, di antaranya preview, transition, tontis, slide, dan timing. Fungsi menu transition pada PowerPoint yaitu di aplikasi PowerPoint ada menu yang bisa digunakan untuk memberikan efek animasi, yaitu menu transition. Transition berfungsi untuk memberikan keuntungan animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Filter yang di menu transition: 1. Preview, 2. Transition tontis slide, 3. Timing. 1. Preview transition berfungsi untuk memainkan transisi di slide presentasi yang mudah dibuat. 2. Transition tontis slide. 1. Transition tontis slide berfungsi untuk memberikan efek animasi atau transisi pada slide agar saat presentasi dipindahkan dari satu slide ke slide yang lain ada efek transisi, membuatnya tidak kaku dilihat. Efek opinion berfungsi untuk mengubah ke variasi transisi yang dipilih. Timing sound berfungsi untuk memiliki suara yang akan diputar selama transisi dan slide sebelumnya ke slide ini. Duration berfungsi untuk menemukan panjang tradisi. Amplitude berfungsi untuk menerapkan tradisi, efek, dan pengaturan untuk slide yang seluruh presentasi. On musik, tunggu sampai klik untuk berpindah ke slide berikutnya. After digunakan untuk pengatur perpindahan ke slide
berikutnya setelah beberapa detik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novita. Materi selanjutnya yaitu cara membuat transisi. Cara buatnya pertama-tama yaitu kita klik transition. Lalu kita pilih transisi yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Terus yang kedua, kita pilih lagi transisi yang kita inginkan. Dan hasilnya akan seperti Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buat tugas yaitu animasi dari kelompok 6 yang berjudul link, transisi, animasi, dan trigger. Oke, kita akan lanjut ke sesi pembuatan animasi. Kita lanjut ke tombol animasi. Terakhir, oke, sekian. Oke, kita lihat hasilnya dari kita buat animasi. Selesai. Sekian dan terima kasih. Saya buat animasi dari pembelajaran TIK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tasrif dari kelompok 6 dengan NIM 105401126122. Saya ingin membawakan materi trigger. Trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau ketampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML, Data Manipulation Language, seperti insert, update, dan delete. Trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Trigger didukung oleh banyak RDBMS seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, Freebird, DB2, Microsoft, SQL Server, dan Oracle. Implementasinya bervariasi sehingga Anda harus memperiksa dokumentasi database yang sesuai sebelum coding. Kapan kita menggunakan trigger? Idealnya, trigger harus dipertimbangkan ketika kode ini digunakan untuk mengotomatiskan perubahan yang spesifik untuk database atau pengelolaan data. Log audit adalah contoh penerapan dari trigger, misalnya sebuah sistem CMS atau WordPress dengan tabel blog yang berisi judul dan isi artikel, kemudian sebuah tabel audit yang bisa merekam tanggal dan waktu sebuah artikel.
ketika ditambahkan, diedit atau dihapus. Sistem web Anda mungkin tidak pernah menyajikan informasi atau bahkan tahu setiap perubahan database itu dicatat. Hal-hal yang harus dihindari ketika menggunakan trigger. Trigger jangan digunakan sebagai tempat dari array key constraints. Yang pertama, trigger bukan pengganti dari transactions. Yang kedua, waspada tentang pemisahan logika bisnis Anda antara database dan sistem back-end yang ditulis dalam PHP, Java, dan lain-lain. Pemeliharaan sistem akan menjadi lebih sulit jika kode Anda dipisahkan. Yang ketiga, hindari duplikasi source code and trigger sehingga seharusnya tidak perlu mengulang perintah yang sama dalam database. Yang keempat, trigger akan memicu overhead kinerja. Trigger akan dieksekusi lebih cepat dari rangkaian perintah SQL lewat kode backend. Dalam DBMS atau Database Management System, trigger merupakan kumpulan script yang berhubungan dengan tabel, view, ataupun skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan. Event tersebut meliputi operasi yang bisa dilakukan dalam mengolah database seperti DML atau Data Manipulation Language yang meliputi delete, insert, atau update. Yang kedua, DDL, Data Definition Language, yang meliputi create, alter, atau drop. Yang ketiga, operasi database lainnya seperti server error, logon, logoff, startup, atau shutdown. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.